Oke Bunda Besti, kali ini kita belajar tips membuat es krim. Ini adalah tips yang kedua dan kali ini kita bahas tentang kupu-kupu yang punya kembaran 3. Nah, ini dia. Jadi ternyata ini ada kembarannya loh dan mirip-mirip banget. Tapi nanti kita bahas satu persatu deh. Nah, jadi ada beberapa kupu-kupu yang bentuknya sama seperti ini, tapi ini manfaatnya beda-beda. Sama-sama pengemulsi semua ya, tetapi yang kita pakai yang mana nih? Nah, yang TBM ini kita nggak pakai, jadi kita pinggirin dulu. Yang ovalet juga kita nggak pakai, kita pinggirin dulu. Yang kita pakai adalah yang SP, dan ini ukurannya yang 30 gram. Apakah ada ukuran yang lebih gede? Ada ukuran yang lebih gede, dia modelnya seperti gelas. Ukuran 10 kg pakai ember. Tapi karena ini kelas kita adalah ukuran rumah tangga, jadi saya nggak bawa contoh yang tadi ya. Nah, apa sih bedanya antara ketiga tadi? Secara fisik kita lihat belakangnya, ini beda banget kan. Kalau yang TBM dia lebih kuning, kemudian yang ovalet dia lebih keruh, kuning tapi keruh dia. Sedangkan yang kita pakai yang SP ini dia lebih jernih. Dia agak kuning tapi jernih. Nah, apa sih sebenarnya manfaat dari SP kupu-kupu ini? Jadi tujuan kita memakai ini adalah supaya rasa es krimnya itu secara tekstur dia lebih lembut. Dia sebagai pengembang. Hanya saja yang perlu kita perhatikan ya Bunda Besti, kalau kita menggunakan SP ini terlalu banyak, maka es krim yang kita bikin pada saat kita memixernya itu akan terlalu mengembang. Sebenarnya dia akan makin lebih lembut sih, hanya saja yang perlu kita pahami karena dia mengembangnya terlalu banyak, otomatis di situ banyak rongga udaranya. Nah, kalau banyak rongga udaranya, maka nanti akan lebih sulit untuk dibekukan di freezer. Dan dia ketika sudah beku nanti kita keluarin dari freezer, dia akan lebih mudah cair Bunda. Jadi kalau kebanyakan, ini nggak baik juga. Nah, gimana kalau terlalu sedikit atau bahkan nggak pakai? Kalau terlalu sedikit atau bahkan nggak pakai, nanti esnya akan terlalu padat karena nggak ada rongga udaranya dan dia nggak akan mengembangkan. Nah, hanya saja kalau terlalu sedikit, nanti dia membeku es krimnya kita yang itu akan terlalu beku atau keras banget gitu. Dan kalau kita tanpa SP ini, kalau misalkan bahan awal kita itu yang udah kita masak tadi itu sekitar 1 cup misalkan, sekitar 700 cc. Pada saat di mixer tanpa dikasih SP ini, dia akan tetap 700 cc atau 700 ml, hampir 1 liter. Nah, kalau dikasih SP ini bisa mengembang sampai sekitar 2 kali lipat. Nah, kemudian cara penggunaan SP ini seperti apa sih? Cara penggunaan SP rata-rata ada 2. Yang pertama adalah ini langsung kita ambil pakai sendok ya, kita buka. Nah, dia telanjang sekarang. Ini langsung kita buka, ini ada plastik segelnya. Kemudian kita ambil pakai sendok, ditaruh di tempat bahan es krim yang mau di mixer. Di contoh video sebelumnya udah pernah saya kasih tahu ke Bunda ya. Nah, berikutnya ada cara yang kedua untuk mencampurkan kupu-kupu SP ini, yaitu dengan cara ditim. Cara ngetimnya gimana ya, sama kayak namanya tim ya, tim dikukus gitu ya. Kita pakai gelas aja misalkan seperti ini, nggak terlalu gede karena kan cuma 1 sendok doang gitu biasanya kita pakai ya. Jadi ini kita ambil 1 sendok, masukin ke sini. Nah, setelah dimasukin ke sini, kita ambil panci. Nah, ini yang kita bilangin palutor. Kita ambil panci, diisi air, kita rebus airnya sampai mendidih. Nah, kemudian ini kita taruh di atasnya. Nah, seperti ini. Pada saat dia mendidih, air yang di sekitar gelas ini akan memanas dan mencairkan SP yang ada di dalam sini tadi. Nah, setelah itu langsung aja yang ini udah cair dituangkan ke bahan es krim yang mau di mixer. Nah, intinya sama aja, tapi mungkin kalau kita teliti lebih banyak lagi ya, hasilnya akan lebih lembut yang mana. Kalau saya sih belum pernah nyoba, maksudnya membandingkan antara keduanya itu lebih bagus yang mana. Oke, itu dulu Bunda, tips kali ini tentang tips membuat es krim. Semoga ada manfaat, dan seandainya ada ide dari Bunda atau saran dari Bunda, tambahan dari Bunda terkait dengan kupu-kupu SP ini, silahkan tulis di kolom komentar biar bunda-bunda yang lain yang belum tahu itu bisa tambah tahu. Nah ya, sekali lagi ini mirip, tapi secara fisik dia sebenarnya tampilannya beda, warnanya beda. Kalau Bunda udah sering pakai, Bunda akan langsung tahu. Oke, sampai ketemu di video berikutnya Bunda. Kalau Bunda pikir ini adalah sesuatu yang bermanfaat, kalau mau subscribe silahkan.
Kalau nggak subscribe juga nggak apa-apa, yang jelas tonton video ini sampai habis ya Bunda. Kalau menurut Bunda, teman Bunda ini ada yang perlu tahu nih hal informasi seperti ini, silahkan Bunda share ke teman Bunda supaya mereka juga nanti paham apa sih bedanya ketiga ini dengan sampai salah pilih. Oke Bunda, sampai ketemu di video berikutnya. Kita bikin es krim lagi apa kira-kira yang menarik ya. Terima kasih Bunda, sampai ketemu di video berikutnya dan wassalam. Salam es krim Bunda Besti.